Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Willy Abdillah selaku dosen pembimbing, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan nama saya Marwin Kebi Situmorang, mahasiswa MBA Universitas Gadjah Mada Jakarta, Angkatan Semba 45. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Efisiensi Kinerja Hub Logistik pada PT XYZ. Presentasi akan saya sampaikan dalam 4 bagian, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Izinkan saya untuk memulainya pada bagian latar belakang penelitian ini, di mana logistik sangat berperan penting sebagai tulang punggung ekonomi global untuk menghubungkan dunia usaha dengan konsumen, serta negara melalui pergerakan dan distribusi barang yang efisien. Peranan logistik tidak hanya terbatas pada transportasi fisik saja, tetapi juga pada perencanaan, implementasi, dan kontrol rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi pada sektor logistik saat ini, pertama infrastruktur yang tidak merata antar pulau, yang menyebabkan disparitas, aksesibilitas, dan efisiensi operasional tidak optimal. Kedua, kemacetan perkotaan, yang membuat biaya operasional meningkat dan waktu pengiriman menjadi terlambat, yang mampu mengurangi daya saing. Serta yang ketiga, integrasi multimodal, di mana hal ini masih sangat minim sehingga menghambat efisiensi rantai pasok dan meningkatkan kompleksitas antar moda. Atas latar belakang di atas, berdampak pada kinerja PT XYZ, yang di mana perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan hub menunjukkan penurunan dari periode 2020 hingga 2024. Jika kita lihat pada tabel di atas, penurunan pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasionalnya, yang menyebabkan laba bersih pun ikut turun. Biaya overhead seperti bahan bakar, listrik, pemeliharaan tidak sebanding dengan produktivitas armada dan tenaga yang mengakibatkan masih kurang efisiennya perusahaan dalam menjalankan operasinya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 poin. Pertama, ketidakefisienan operasional, di mana disparitas kinerja antar hub akibat heterogenitas infrastruktur lokal, skala operasi, dan volume kargo. Kedua, ketidakseimbangan input dan output, di mana input berupa tenaga kerja dan overhead jauh melebihi output berupa laba bersih dan volume layanan yang mengakibatkan turunnya profit perusahaan. Ketiga, kesenjangan penelitian. Kurangnya studi mendalam terkait efisiensi hub di negara berkembang dengan infrastruktur yang tidak konsisten. Dari rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirangkum menjadi 3 poin. Pertama, bagaimana efisiensi kinerja operasional hub logistik pada PT XYZ? Kedua, faktor operasional apa yang menjadi penyebab utama inefisiensi? Ketiga, rekomendasi strategi perbaikan apa yang diusulkan untuk hub yang tidak efisien? Dan tujuan penelitiannya adalah mengevaluasi efisiensi kinerja operasional hub logistik, menentukan faktor operasional penyebab utama inefisiensi, dan merekomendasikan strategi perbaikan untuk hub yang tidak efisien. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah pertama, analisis data envelope atau DEA, digunakan untuk mengukur dan mengklasifikasikan hub-hub apa saja yang tidak efisien. Kedua adalah analisis rantai nilai atau value chain, di mana setelah mengetahui hub yang kurang efisien, saya mencari bottleneck atau hambatan yang menyebabkan hub tersebut menjadi tidak efisien. Dan yang ketiga, menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui dan menganalisis strategi bersaing yang dimiliki oleh perusahaan. Bagian kedua adalah metodologi penelitian. Pada bagian desain penelitian ini, saya menggunakan mixed method, di mana yang pertama adalah metode kuantitatif dengan analisis DEA dan VCE untuk mengukur efisiensi dan kinerja proses. Kemudian metode kualitatif untuk merumuskan strategi perbaikan dengan analisis SWOT. Adapun instrumen penelitian yang saya lakukan adalah dengan wawancara pihak internal dengan Direktur PT XYZ, Manajer Ekspor Impor PT XYZ, dan manajer angkutan PT XYZ, serta
dengan metode dokumentasi yang diperoleh dari data internal PT XYZ tahun 2020 hingga 2024. Metode analisis data yang digunakan adalah metode DIE digunakan dengan software DEAP 2.1 dengan 4 input yang dimana terdiri dari cabang Jakarta, Cikarang, Surabaya, dan Semarang dalam periode 2020 hingga 2024. Kemudian analisis value chain digunakan untuk memetakan aktivitas primer dan pendukung menurut Porter untuk diagnosis bottleneck pada hub yang tidak efisien dari hasil DIE. Sedangkan untuk SWOT menggunakan formulasi strategi SO, WO, ST, dan WT yang berbasis dari temuan DIE dan VCE untuk merekomendasikan perbaikan operasional. Bagian ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada analisis data envelope, dapat kita lihat bahwa dari 4 hub yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah hub Semarang menunjukkan data yang kurang efisien, di mana dengan nilai 0,98 yang di mana kondisi tersebut increasing return to scale-nya menandakan operasi di bawah skala optimal dengan potensi peningkatan output lebih dari proporsional jika input ditambah. Berikut perbandingan kinerja antar hub. Dapat kita lihat bahwa masih didominasi di Jakarta, sedangkan di Semarang memiliki volume yang paling kecil. Faktor penyebab inefisiensi hub Semarang tersebut adalah pertama penggunaan armada yang tidak optimal, di mana menunjukkan selisih 54% dengan Jakarta. Kedua, investasi yang berlebihan pada infrastruktur yang tidak sebanding dengan permintaan lokal. Ketiga, kesenjangan SDM terhadap teknologi. Empat, pemanfaatan pengadaan masih rendah, tidak sebanding dengan volumenya. Yang kelima, infrastruktur Jawa Tengah yang belum optimal. Kemudian analisis value chain atau rantai nilai yang dibagi menjadi dua kategori, aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Pada aktivitas primer dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, logistik masuk terkait dengan penerimaan, dokumentasi, dan verifikasi barang, di mana hub Semarang masih kurang optimal dan waktu idle-nya masih tinggi. Kedua, operasi internal terkait penyimpanan, pengambilan, dan pengemasan, di mana hub Semarang memiliki kapasitas penyimpanan yang masih kosong. Ketiga, logistik keluar terkait dengan pengepakan, pemuatan, dan pengiriman, di mana hub Semarang memiliki margin per unit hanya 84.920 kendala pada volumenya. Dan yang keempat adalah pemasaran dan layanan terkait dengan pengembangan bisnis dan pengelolaan SLA pada hub Semarang penetrasi pasar lokal masih sangat rendah. Kemudian aktivitas pendukungnya dibagi menjadi 4 poin. Pertama, infrastruktur. Sebagai contoh, 14 unit armada hanya menghasilkan 6.111 unit dari target 7.000, sehingga hasilnya belum maksimal. Kedua, kesenjangan SDM, yang di mana dalam penggunaan digitalisasi WMS dan TMS menunjukkan rasio 278 unit per orang. Ketiga, teknologi, di mana sistem WMS dan TMS atau sistem manajemen gudang dan sistem manajemen transportasi tidak sepenuhnya terintegrasi tanpa optimasi rute otomatis dan sistem telematika yang belum diterapkan. Dan yang keempat, pengadaan. Volume kecil tanpa diskon untuk bahan bakar dan suku cadang, serta volume pembelian rendah dibandingkan di Jakarta. Adapun rekomendasi strategi yang saya gunakan adalah menggunakan matriks SWOT, di mana terdiri dari kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Di mana kekuatan terdiri dari lokasi strategis hub Semarang sebagai gateway di Jawa Tengah, kemudian jaringan TKJ yang sudah terdiri dari 10 kota, sertifikasi ISO dan AEO yang lengkap, backing akuisisi SBS logistik Jepang. Peluangnya terdiri dari pertumbuhan logistik Jawa Tengah yang masih tinggi, digitalisasi supply chain nasional, konsolidasi logistik regional, partnership Pelabuhan Tanjung Emas, Port SBS sinergis, akses market Asia. Kemudian kelemahannya adalah penggunaan armada yang kurang optimal, pangsa pasar volume masih rendah, digitalisasi WMS dan TMS masih tertinggal,
kesenjangan keterampilan SDM, dan kepastian pengadaan yang masih rendah. Adapun ancaman dari hal tersebut, di mana kompetisi 3PL global dan lokal semakin ketat, inflasi biaya operasional juga bertambah, infrastruktur Jawa Tengah kurang optimal, ketidakpastian regulasi pajak transportasi, kerentanan rantai pasok. Kemudian dapat disimpulkan menjadi tiga strategi utama. Yang pertama adalah strategi SO, di mana memanfaatkan kekuatan untuk peluang. SO pertama adalah ekspansi pangsa pasar regional, SO kedua adalah layanan logistik digital, dan SO ketiga adalah kolaborasi dengan SBS Jepang. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi WO, Weakness to Opportunity, di mana untuk mengatasi kelemahan dengan peluang. Yang pertama adalah perancangan ulang skalabilitas operasional. WO kedua adalah digitalisasi operasional secara penuh. WO ketiga adalah SDM competency building. Dan yang keempat, WO centralized procurement. Kemudian, yang terakhir adalah strategi ST dan WT, di mana untuk mengatasi mitigasi ancaman, di mana ST adalah strength to threats, memanfaatkan kekuatan melawan ancaman, di mana ada dua faktor terkait, yaitu diferensiasi premium dan kemitraan strategis, yang di mana program pengembangan bisnis untuk sektor tekstil di Pekalongan dan perikanan di Demak itu masih sangat tinggi. Begitu juga dengan kemitraan yang dilakukan dengan Pelabuhan Tanjung Emas untuk prioritas clearance dan kemitraan, sehingga menambah penghematan di bea cukai sebesar 20% secara clearance. Kemudian untuk WT, weakness to threats, adalah meminimalisasi kelemahan dan ancaman, di mana WT pertama adalah rencana kelangsungan bisnis untuk pengelolaan risiko bahan bakar, pemasok ganda, pemulihan bencana untuk risiko banjir. Dan yang kedua adalah WT Lean Six Sigma, di mana proyek 5 Sigma untuk faktor penentu terkait biaya overhead, kemudian target biaya barang yang dijual atau COGS berkurang 10 hingga 15%. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini adalah, pertama, dari analisis DIE dapat kita ketahui bahwa Hub Semarang memiliki scale inefisiensi sebesar 0,98 dalam kondisi IRS, yang mengkonfirmasi bahwa sistem hub secara keseluruhan masih efisien teknis, namun memerlukan penyesuaian skala untuk optimalisasi absolut. Kemudian, analisis value chain adalah faktor operasional utama menyebabkan inefisiensi hub Semarang, dengan pemanfaatan armada yang masih sangat rendah, investasi struktur yang berlebihan terhadap volume, leverage pengadaan yang rendah, dan kesenjangan keterampilan SDM. Sedangkan rekomendasi strategi SWOT yang saya lakukan adalah strategi perbaikan hybrid SO dan WO yang berfokus pada volume ekspansi sebesar 15% melalui market penetration di Jawa Tengah, digitalisasi WMS dan TMS, konsolidasi interhub, dan centralized procurement dengan proyeksi laba 15,2%, ROI 13,9%, dan payback 7-8 bulan, yang memposisikan hub Semarang sebagai regional hub yang scalable. Demikian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.